Halo semuanya, untuk video ini kita akan membahas mengenai praktik penyusunan dari jurnal, posting buku besar, neraca saldo hingga ke laporan keuangan. Jadi ini video kedua untuk bab yang ketiga. Kalau di bab sebelumnya kita membahas mengenai konsep penjurnalan, buku besar, dan alur pengerjaannya, teknisnya, formatnya, dan segala macam. Nah, kali ini kita akan langsung mencoba untuk mengerjakan dari transaksi, kita jurnal, posting buku besar, neraca saldo, hingga ke laporan keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Di modul halaman ke-20 itu sudah ada contoh soal 3.1. Nah, untuk yang contoh soal 3.1 akan saya bahas melalui video ini. Jadi mohon disimak dengan baik. Bagi yang sudah paham tidak masalah, ikuti saja dengan baik. Ya, jadi kalau kalian skip langsung lihat hasil akhir, takutnya ada penjelasan-penjelasan yang sebenarnya kalian belum tahu atau belum paham, tapi kalian melewatkannya begitu saja, kan sayang. Jadi diikutin aja dari awal. Terutama bagi yang masih belum paham, saya semaksimal mungkin, sebisa mungkin akan coba menjelaskan dengan perlahan. Jadi semoga materi ini atau teknis pengerjaannya dapat dipahami dengan baik. Oke, saya mulai. Di sini contoh soal 3.1. Saya bacakan soalnya. Pada 5 Oktober 2020, ini berarti periodenya Oktober 2020. Mr. Eagle, berarti dia selaku pemiliknya, membuka usaha kantor akuntan publik Eagle. Itu nama perusahaannya. Oke, selama bulan pertama usahanya, KAP Eagle, itu kantor akuntan publik Eagle, KAP Eagle melakukan transaksi sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada 8 transaksi. Nah, dari transaksi ini kalian diminta A. Bikin atau catat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Itu tahapan pertamanya. Jadi, pertama, karena sudah ada transaksi, kita catat ke jurnal umum. Kemudian bagian B, kita posting ke buku besar. Itu tahapan berikutnya. C, kita susun ke neraca saldo. Nah, agar kalian lebih memahami, jadi saya ada tambahkan sedikit. Dari neraca saldo, kalian diminta untuk melanjutkan ke laporan keuangan. Jadi, di sini kalian dimintanya untuk mengerjakan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Ingat, laporan keuangan ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, saya kasih lihat dulu untuk formatnya. Jadi ingat, yang pertama kita kerjakan dulu adalah jurnal umum. Oke, kita fokus ke jurnal umum. Nah, kita mulai nih, kita bikin jurnal umum. Jurnal umum ada formatnya, jadi sesuai di modul ada 5 kolom di sini. Ya, sudah ada 5 kolom. Nah, seperti biasa, sudah saya tekankan sekali lagi, ini namanya laporan. Laporan bukan hanya angka semata, bukan hanya hitungan semata. Harus jelas skopnya bagaimana, keterangannya bagaimana, periodenya bagaimana, itu sudah harus jelas. Oke, kita mulai dari paling pertama. Skop laporannya. Kita paling pertama atau paling atas, kita tuliskan nama perusahaan. Di sini adalah kantor akuntan publik Eagle. Ini nama perusahaannya. Kemudian, nama laporan. Ini adalah jurnal umum. Berarti kita masukin jurnal umum. Periode. Di sini periodenya adalah Oktober 2020. Oke. Berarti kita ambil tanggal terakhir di bulan tersebut adalah per 31 Oktober. Jika ada yang menuliskan per periode 1 sampai 31 Oktober 2020, boleh, tidak masalah. Oke. Nah, ini untuk skopnya. Untuk tabel, berarti ada 5 kolom. Ini kolom untuk tanggal, ini untuk keterangan atau akun, boleh. Ini referensi atau nomor akun. Ini debit, ini kredit. Oke, kita mulai saja. Pertama kali kita tuliskan, ini kan tanggal, ini tahun 2020, berarti munculin tahunnya. Bulan Oktober, munculin bulannya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, tanggal 5. Tanggal 5, saya bacakan. Mr. Eagle menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal usahanya. Oke, sebelum kalian menjurnal, kalian harus mikir dulu pertama kali. Kita analisa, kira-kira akun apa aja sih yang berpengaruh?
atau yang yang berpengaruh, harus ada dua sisi atau dua akun yang akan terpengaruh oleh jurnal ini. Akun apa aja? Pertama, Mr. Eagle menyetorkan uang sebesar 50 juta. Menyetorkan uang, berarti si perusahaan terima uang sebesar 50 juta. Sebagai modal usahanya, berarti ini sebagai modalnya si perusahaan. Oke, saya pakai highlight aja biar lebih kelihatan. Jadi menyetorkan uang 50 juta sebagai modal usaha. Berarti di sini posisinya kas kita bertambah 50 juta, kemudian satu sisi kita menerima modal atas nama Mr. Eagle. Berarti kas bertambah, modal bertambah. Kas ingat bertambah di sebelah debit, kalau modal bertambah di sebelah kredit. Kita coba lihat jurnalnya. Oke, berarti kas bertambah di sebelah debit, 50 juta, kemudian modal bertambah di sebelah kredit. Agak menjorok dikit ya, jadi kalau modal sebelah kredit kan, ini sebelah kredit, jadi si modal, pokoknya akun yang di sebelah kredit itu harus menjorok masuk ke dalam dikit. Jadi tidak boleh sejajar dengan kas. Contohnya sejajar, maksudnya seperti ini. Oke. Nah, kayak gini, ini salah, tidak boleh. Jadi yang benar adalah agak masuk dikit dari akun kas. Itu cara teknis penulisan aja. Oke, jurnalnya seperti ini, kas pada modal, berarti 50 juta debit untuk kas, 50 juta kredit untuk modal. Nah, kemudian lanjut keterangannya. Karena ini setoran modal usaha, boleh kita tulis di sini setoran modal awal. Oke. Bagian ref atau kolom yang tengah ini kita isikan dengan nomor akun. Nah, teknis penulisan, kalau kalian mau jurnal dulu semua, baru nanti pindahkan ke buku besar, baru masing-masing dicentang. Bukan dicentang. Baru masing-masing dituliskan nomor akunnya juga boleh, tapi saya maunya dari awal aja. Jadi teknis terserah kalian, yang penting bagian ref ini ada diisi nomor akun. Ya. Nah, setelah kalian bikin jurnal ini kan udah ada nih kas pada modal. Nomor akunnya. Ingat, kas itu kelompok akun aktiva. Kelompok aktiva, berarti dia kodenya 1. Nah, saya ambil 3 digit, saya pakai angka di sini 111. Kalau kalian pakai 101 juga boleh, nggak masalah. Yang penting kas harus nomor pertama. Ya, kas harus menjadi urutan yang paling pertama. Lanjut modal, modal itu kelompok yang ketiga. Berarti kalian mau pakai 301 boleh, 311 juga boleh. Kondisi di sini saya pakai 311. Baik, saya lanjut. Soal berikutnya, ini tanggal 5 selesai. Tanggal 6, perusahaan membeli kertas dan perlengkapan kantor secara tunai. Berarti ada kas yang dibayarkan. 4.800.000 dan membeli seperangkat komputer sebesar 6 juta secara kredit. Oke, kertas dan perlengkapan kantor saya gabung aja sebagai perlengkapan kantor. Kemudian, membeli seperangkat komputer. Oke, komputer itu masuk ke akun apa? Komputer itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, otomatis dia masuk ke kelompok aktiva tetap. Akun apa? Akun peralatan. Kalau mau lebih rinci, peralatan kantor boleh. Ya, jadi kita satu-satu. Pertama, kita beli perlengkapan kantor secara tunai. Berarti perlengkapan kita bertambah secara tunai, berarti kas kita berkurang. Perlengkapan bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 4.800.000. Kita bikin dulu jurnalnya. Oke, ini tanggal 6. Kemudian kita beli perlengkapan kantor, dia bertambah 4.800.000. Pada kas karena dia tunai 4.800.000. Oke, karena di satu transaksi ini ada ada 2 item yang dibeli, maka kita gabung saja jurnalnya. Dan membeli seperangkat komputer. Komputer berarti masuk ke kelompok akun aktiva tetap. Nama akunnya sendiri itu peralatan. 6 juta secara kredit. Kredit berarti muncul yang namanya hutang. Berarti di sini satu sisi peralatan kita bertambah. Kalau bertambah sebelah debit. Berarti kredit dalam artian dia ngutang. Berarti hutang kita bertambah. Dan kalau hutang bertambah itu di sebelah kredit.
Oke, ini dipahami ya. Kredit di sini maksudnya adalah ngutang. Oke, kalau posisi kredit berarti itu posisi jurnal. Jadi jangan sampai salah paham kok kredit seperti itu. Oke, berarti peralatan bertambah di sebelah debit dan hutang bertambah di sebelah kredit. Kita lihat jurnalnya. Oke, di sebelah debit ada peralatan kantor sebesar 6 juta dan di sebelah kredit ada hutang usaha 6 juta. Oke, seperti itu. Nah, untuk keterangannya saya tulisnya seperti ini. Pembelian perlengkapan tunai dan komputer kredit. Singkat aja. Kalau mau lebih panjang boleh. Pembelian perlengkapan secara tunai dan pembelian komputer secara kredit. Agak panjang, tapi ya, nggak masalah. Yang penting jelas aja. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah narasi itu wajib untuk dituliskan? Atau keterangan itu apakah wajib untuk dituliskan? Sedangkan saya dulu SMK tidak diajarkan untuk membuat atau menuliskan keterangan transaksi. Jawabannya iya. Kenapa? Jadi gini, untuk di SMK mungkin kalian lebih difokuskan kepada teknis pengerjaan. Jadi yang penting kalian paham teknisnya. Jadi habis jurnal larinya ke buku besar larinya kemana. Nah, fokus utama di SMK atau di SMA adalah teknis. Yang penting kalian bisa mengerjakan. Oke, namun pada praktiknya setiap jurnal itu harus ada keterangan. Singkat aja nggak masalah. Yang penting sekali kita baca, oh transaksi ini, baca lagi, oh transaksi ini, gitu. Jadi contoh di sini saya nggak tulis apa-apa. Nah, otomatis akan membutuhkan suatu waktu untuk saya menelaah lagi. Ini kas pada modal. Kira-kira ini setoran modal. Kira-kira. Kemudian ini, oh kira-kira kalau kita lihat ini 4.800.000. Ini kreditnya juga 4.800.000. Oh, kayaknya ini perlengkapan kantor yang dibeli secara tunai. Terus ada peralatan kantor yang dibeli secara kredit. Oke, itu membutuhkan satu waktu untuk kita memikirkan ini transaksi apa. Begitu. Jadi, maka dari itu penting untuk meletakkan keterangan. Singkat aja, nggak masalah. Ya, apalagi di praktek kerja, itu wajib dituliskan jurnalnya. Karena untuk di dunia kerja, transaksi bukan hanya 5, 6, 7, 8, 10, 11, enggak. Bisa aja puluhan, bisa aja ratusan dalam sebulan. Kalau tidak ada tidak ada keterangan, yang membaca juga pasti bingung. Akuntingnya aja bingung, apalagi yang bukan akunting, misalnya atasannya yang membaca. Ini jurnal apa yang di jurnal, transaksi atas apa, seperti itu. Jadi kalau kalian tanya saya, Pak, wajibkah dituliskan keterangan? Jawabannya wajib. Tidak ada keterangan, pasti ada pengurangan nilai. Ya, seperti itu. Bukannya, Pak, jurnalnya kan betul, kok ada pengurangan nilai? Iya. Saya maunya kalian paham konsepnya, kalian menuliskannya secara utuh, secara keseluruhan, bukan hanya bisa jurnal, bukan hanya bisa kerja tanpa tahu konsepnya, tahu tujuan dari pengerjaan. Jadi, jangan kerja-kerja aja tanpa mengetahui kenapa kalian kerjakannya seperti itu. Oke, saya kembali ke pembahasan kita. Nah, setelah kita tuliskan keterangan, nah kita masukin nomor akunnya. Jadi, perlengkapan kantor di sini saya pakai 113. Kenapa 113? Karena habis kas biasanya ada piutang. Jadi piutang itu saya masukin 112, perlengkapan kantor 113. Pak, misalnya nggak ada piutang di soal ini. Kayaknya sih ada ya piutang. Oke. Kebetulan secara keseluruhan nanti di nomor atau di tanggal 12 ada muncul piutang usaha. Jadi saya udah cadangkan dulu nanti 112 untuk si piutang. Oke. In case atau nanti misalnya nih, Pak, tidak ada akun piutang. Apakah boleh perlengkapan kantor saya langsung masukin ke 112? Jawabannya boleh. Yang penting dia berurutan. Oke, yang penting dia berurutan. Kalau mau ada agak lompat juga nggak masalah. 111, perlengkapan 113 langsung. Tanpa ada 112. Boleh nggak? Ya, hal itu bisa diargumentasikan. Oh Pak, 112 itu biasanya untuk piutang misalnya. Boleh-boleh saja. Oke, saya lanjut. Peralatan kantor. Saya mulai dengan 151. Pak, boleh nggak 121? Boleh. Yang penting aktiva lancar dulu, baru aktiva tetap. Aturannya seperti itu. Ya, aturannya seperti itu. Kalau masih kurang paham, di video sebelumnya sudah ada saya jelaskan, tolong dilihat kembali. Oke, kas. Tadi di atas saya sudah pakai 111, berarti di bawah juga harus sama, 111. Hutang usaha, hutang itu kelompok kedua, jadi saya pakai 211.
Oke, saya lanjut. Ini saya pin dulu. Baik, saya lanjut ke tanggal berikutnya, itu tanggal 8. Tanggal 8. Memberikan jasa kepada kliennya dan menerima pembayaran tunai 15 juta. Memberikan jasa, berarti kita mencatat ada yang namanya pendapatan jasa. Dan menerima pembayaran tunai 15 juta. Berarti satu sisi kita mendapatkan uang, berarti kas kita bertambah 15 juta, dan pendapatan jasa kita juga bertambah 15 juta. Kas ingat bertambah di sebelah debit, kalau pendapatan bertambah di sebelah kredit. Oke, kita masuk ke jurnal. Tanggal 8, kasnya kita terima 15 juta. Sebelah kredit kita mencatat pendapatan jasa 15 juta. Untuk keterangan, saya tulis gini, pendapatan jasa tunai. Boleh, atau kalian mau tulis menerima dana atas pendapatan jasa. Boleh juga, nggak masalah. Jadi keterangan tidak dipatok mati, yang penting jelas ini transaksi apa. Oke, untuk nomor akun, untuk referensi, kas sama 111, sama seperti sebelumnya. Pendapatan jasa dia kelompok 4, jadi saya mulai dengan 411. Oke, tanggal 8 selesai. Lanjut tanggal 12, memberikan jasa, berarti sama, ini pendapatan jasa juga, kepada kliennya dan belum menerima pembayaran sebesar 9 juta. Jadi, jasanya sudah perusahaan berikan, namun si klien belum membayar ke perusahaan. Berarti perusahaan punya hak untuk menagih si klien tersebut. Otomatis timbul yang namanya piutang. Oke, kalau piutang itu orang yang ngutang ke kita. Kalau hutang, kita yang hutang ke orang tersebut. Gitu. Kalau piutang simpelnya itu hak untuk menagih. Kalau hutang itu kewajiban untuk membayar. Gitu aja. Oke, berarti satu sisi kita mencatat timbul yang namanya piutang usaha 9 juta, dan di satu sisi kita mencatat ada pendapatan jasa. Oke, kita lihat ke jurnal. Tanggal 12, muncul piutang usaha sebesar 9 juta, dan sebelah kredit kita mencatat pendapatan jasa 9 juta. Untuk keterangan, saya tulis pendapatan jasa yang belum dibayar. Nanti disesuaikan aja. Oke, piutang usaha. Tadi 111 kas. Nih, 113 itu perlengkapan kantor. Nah, piutang usaha saya pakai 112. Pendapatan jasa 411. Nih, sama nih. Jadi nggak boleh tidak konsisten. Nanti bentar-bentar 411, bentar-bentar 412. Padahal akunnya sama. Harus konsisten ya. Lanjut, tanggal 16. Membayar tunai beban sewa kantor, gaji karyawan, dan biaya telepon dan listrik. Ya, membayar tunai. Berarti ini beban-bebannya dibayarkan secara tunai. Kita mulai dari yang paling pertama. Beban sewa kantor 3.200.000. Berarti tanggal 16 kita membayar sewa kantor, berarti beban sewa kantor sebelah debit 3.200.000. Gaji karyawan 5 juta, berarti beban gaji. Beban gaji sebelah debit 5 juta. Ingat ya, beban bertambah sebelah debit. Lanjut, telepon dan listrik. Telepon dan listrik bertambah sebelah debit 1.500.000. Oke, dibayarkan secara tunai, berarti kreditnya adalah kas. Karena uang kita berkurang. Itu total, berarti 9.700.000. Oke, pertanyaan, mungkin ada yang muncul pertanyaan, Pak, boleh nggak saya jurnalnya seperti ini? Saya munculin gini deh. Berarti kasnya sebelah sini. Nah, Pak, boleh nggak saya menjurnal gini? Debit, kredit, debit, debit. Jawabannya tidak boleh. Jadi, aturan penjurnalan, kamu harus menjurnal dulu semua yang di debit, baru boleh kredit. Ya, menjurnal semua yang di debit, baru boleh kredit. Nggak boleh debit, kredit, kembali ke debit. Itu salah besar. Kemudian, Pak, saya mau pisah jurnalnya, boleh nggak?
Jadi maksudnya untuk di sini saya kasih akun kas. Berarti sebesar sekian, sekian, sekian. Pak, boleh nggak seperti ini? Jawabannya boleh, tapi kamu pisah jurnal. Pisah jurnal maksudnya gimana? Berarti kamu tuliskan di sini tanggal 16, tanggal 16. Berarti asumsinya mereka ini masing-masing satu jurnal. Oke, mereka ini satu jurnal, satu jurnal, satu jurnal. Gitu. Kalau gitu boleh. Yang tidak boleh adalah kalian jurnalnya seperti ini. Oke. Kalau seperti ini kan terkesan seperti satu jurnal. Jadi kamu debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Itu tidak boleh. Ya, kalau memang mau di jurnal masing-masing biaya, itu pisah jurnal. Dengan cara yang seperti tadi, penulisannya harus jelas. Berarti tanggal 16-nya ada 3 kali. Boleh. Oke, kalau mau lebih simpel ya udah gabung aja kayak punya saya tadi. Nah, kayak gini aja, udah boleh. Nggak masalah. Oke. Ini keterangannya saya isikan bayar biaya sewa kantor, gaji, telepon, dan listrik. Biasanya untuk beban yang paling pertama adalah beban gaji. Karena itu yang paling utama, sisanya menyusul. Berarti beban gaji, ingat kelompok kelima, berarti pakai kode 5. Saya 511, si 512, 513. Nanti ada beban apa lagi, lanjut aja, 514, 515, dan seterusnya. Oke, saya lanjut. 16 selesai, tanggal 20. Menerima pembayaran sebagian tagihan dari klien sebesar 5 juta. Keterangan dalam kurung nih, tanggal 12 Oktober 2020. Tanggal 12 ada apa sih? Kita lihat kembali. Tanggal 12 kita ada memberikan jasa kepada klien dan belum menerima pembayaran 9 juta. Oke, sebelumnya kita sudah mencatat nih tanggal 12. Kita catatnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Kita mencatat ada yang namanya piutang usaha. Berarti kita berhak untuk menagih orang tersebut ataupun orang tersebut memiliki hutang kepada kita. Jadi dia berhutang kepada kita. Oke. Berarti di sini dia bayar nih, kita menerima pembayaran, berarti menerima uang. Otomatis kas bertambah di sebelah debit. Atas apa? Atas pembayaran sebagian tagihan dari klien tanggal 12. Berarti dia bayar sebagian piutangnya. Oke. Berarti piutang kita berkurang sebesar 5 juta. Piutang berkurang di sebelah kredit. Kita lihat ke jurnal. Jadi di sini tanggal 20. Kita menerima pembayaran, berarti kas kita bertambah, uang kita bertambah sebesar 5 juta. Kemudian piutang usaha kita berkurang sebesar 5 juta. Oke. Keterangannya saya tulis terima pembayaran sebagian tagihan tanggal 12 Oktober. Jadi kalian baca begini pun kalian tahu, oh dia ngeling nih atau punya hubungan dengan tanggal 12 gitu. Oke. Untuk nomor akun kas tadi 111, piutang usaha 112. Nih sama nih ya. Piutang usaha 112 sama dengan ini. Kas juga 111 harus sama dengan yang di atas. Jadi konsisten. Oke, lanjut. Tanggal 24 membayar sebagian hutang atas pembelian komputer sebesar 2.500.000. Membayar sebagian hutang atas pembelian komputer sebesar 2.500.000. Kita udah pernah beli komputer belum sebelumnya? Kita lihat kembali ke soal kita. Oh, tanggal 6 nih. Kita pernah beli komputer. Berarti kita bayar sebagian hutang kita. Berarti hutang kita berkurang. Kalau hutang berkurang di sebelah debit. Kita bayar, berarti bayar yang pakai uang, pakai kas, berarti kas kita juga berkurang. Berkurang di sebelah kredit. Dan iuran kebersihan bulanan. 250.000. Berarti dia bayar iuran, berarti beban iuran boleh. Berarti beban yang bertambah sebelah debit, dan kasnya berkurang sebelah kredit juga, 250.000. Kita lihat jurnalnya. Masukin tanggal. Pertama, hutang usaha berkurang sebesar 2.500.000. Lanjut. Kemudian ada beban iuran. Kita bayar beban iuran sebesar 250.000 pada kas. 2750. Kenapa 2750? Berarti kan saya gabungin keduanya, saya totalkan. Jadi totalnya 2750. Pak, boleh nggak saya tuliskan di sini akun kas? Akun kas sendiri nih, misalnya 5.500.000, ini 250.000. Boleh nggak?
Oke, jawabannya, kalau akun kalian sama, lebih baik ditotalkan saja. Jadi tidak ada akun yang berulang. Oke, saya ulangi. Kalau jika ada akun yang sama, kalian totalin saja, biar tidak ada akun yang berulang-ulang. Ini lebih baik tuliskannya kas 2750. Keterangannya, bayar sebagian hutang atas pembelian komputer tanggal 6, dan bayar iuran kebersihan. Agak panjang tidak masalah, yang penting jelas. Hutang usaha, kode akunnya 311. Sebelumnya sudah, 211. Sebelumnya sudah ada. Beban iuran itu 514, saya melanjutkan beban yang sebelumnya. Ini 511, 512, 513. Ini 514, kas 111. Oke, saya lanjut. Tanggal 31, mengambil uang sebesar 2.400.000 untuk keperluan pribadinya. Berarti ini misi Mr. Eagle, ambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti muncul yang namanya prive pada prive bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Tanggal 31, prive bertambah 2.400.000 dan kas berkurang 2.400.000. Keterangannya, pengambilan pribadi Mr. Eagle. Kalau prive berarti kelompok modal, berarti dia 312. Kalau modal tadi kan 311. Ini 312. Kas itu 111. Oke. Berarti untuk jurnal sudah selesai. Tinggal kalian totalkan. Debit kredit harusnya seimbang. Oke. Kalau ini tidak seimbang, berarti ada yang salah. Jadi seperti itu untuk jurnal umum selesai. Nah, saya lanjut ke buku besar. Jadi dari masing-masing akun ini kita harus posting ke buku besar. Pertama, kita lihat dulu akun buku besar atau bukan akun. Format buku besar seperti apa sih? Oke. Format buku besar sama seperti biasanya. Pertama, tuliskan kopnya dulu, yaitu Kantor Akuntan Publik Eagle. Kemudian tulis nama laporan, yaitu buku besar, dan periodenya. 31 Oktober boleh, atau periode 1 sampai 31 Oktober 2020 boleh, nggak masalah. Oke, kemudian kalian bikin dulu masing-masing tabelnya. Jadi ini sudah ada tabelnya. Nah, tabel ini dibikin berapa banyak, Pak? Dibikin sebanyak akun yang ada. Contoh, kita lihat sini. Kita mulai dari paling atas ya. Jadi, buku besar itu nomor akunnya harus berurutan. Kita lihat dari paling pertama, ada akun dari nomor 1. 1 berarti ini ada akun kas 111. Kita bikin akun kas. Oke, 111 strip kas. Gini boleh. Kalau ada penulisan lain, mau nama akun kas, nomor akun 111. Boleh juga, nggak masalah. Pak, boleh pakai buku besar T nggak? Kalau untuk yang seperti ini, saya anjurkan tidak. Karena saya maunya formal, kalian kerjakannya sesuai format yang baku. Kalau format T itu format yang tidak baku. Untuk cara singkat lah, untuk cepatnya aja. Oke. Bagian bawah selalu ada total. Jadi ini tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, kemudian saldo debit kreditnya. Baik, akun setelah kas ada apa? 111 kas, udah. 112 ada nggak? Ada nih, piutang usaha. Kita bikin untuk buku besar sih piutang usaha. Oke, piutang usaha udah. Lanjut, 113 ada nggak? Ada nih, perlengkapan kantor. Nanti bikin juga satu akun, satu tabel untuk perlengkapan kantor. Oke, 114 ada nggak? 114 tidak ada. Berarti lanjut ke kelompok kedua. Paling pertama 211. Ini ada nih, tanggung usaha. Berarti masukin 211. Setelah perlengkapan kantor ada nih, peralatan kantor ternyata. Oke, yang ini. Jadi setelah 113 ada 151, peralatan kantor. Kita bikin buku besarnya. Setelah peralatan kantor, berarti 151 untuk kelompok 1 selesai. Lanjut ke kelompok 2, itu ada kewajiban, ada hutang usaha, 211. Oke, 211, ini nama judulnya, ini totalnya. Kelompok 2 ada lagi. Oke, tidak ada. Berarti kelompok 3. Kelompok 3 ada modal 311 dan prive
312. Kita bikin juga buku besarnya. Ini modal, ini prive. Kemudian akun 4 ada gak? 4 pendapatan itu ada 1. Oke, jadi akun 4 hanya pendapatan jasa aja. Kita bikin berarti pendapatan jasa 411. Nama akunnya harus sama ya, kayak kita jurnal. Lanjut untuk beban. Tadi ada 511 beban gaji, 512 beban sewa kantor, 513 beban telepon dan listrik, 514 itu beban iuran. Berarti bikin masing-masing satu tabel. 511 gaji, 512 beban sewa kantor. Benar gak? Oke, beban kantor. 513 beban telepon dan listrik. Oke, terakhir beban iuran. Nah, kita coba langsung posting. Dari yang pertama. Jadi kalau posting itu berurutan ya. Kalau bisa sih berurutan. Jadi dari tanggal 5 posting dulu semua, tanggal 6 posting dulu semua, tanggal 8 posting dulu semua. Tapi kembali ke kalian gimana enaknya, kalau mau loncat-loncat juga nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya benar. Oke, pertama, nanti dari ini kita posting dulu akun kas. Oke, berarti kas di sini kita isi nih tanggal. Berarti kas kan, kita cari kelompok kas, berarti ini kelompoknya kita masukin. Berarti tanggal 1, bukan tanggal 1 nih. Tanggal 1 selalu tulis saldo awal. Walaupun dia tidak punya saldo awal, nggak masalah. Berarti ini saldo awalnya 0. Pak, apakah mungkin ada saldo awal? Bisa aja. Berhubung ini dia baru buka di bulan ini, jadi kan kalau kalian baca soalnya itu, misalnya dia membuka usaha bulan Oktober. Jadi dia belum punya saldo awal. Nah, misalnya, kita ini bulan Oktober nih, kita bikin nih. Berarti neraca saldo Oktober sudah ada. Nah, di bulan November, saat kita menyusun buku besar, otomatis buku besarnya juga punya saldo awal. Jadi, kalau ada saldo awal, tolong diisikan. Kalau tidak ada, tidak masalah, kosongin aja. Oke, Pak, kalau misalnya tidak ada, apakah perlu dituliskan? Jawabannya tidak perlu. Tapi jika ada saldo awal, maka wajib dituliskan. Kalau enggak, saldonya tidak balance. Oke, saldo awal. Nah, kita masukin nih. Berarti tanggal 5 ada transaksi apa? Berarti narasi yang di sini kan setoran modal awal. Kalian pindahkan ke sini. Jadi tulis setoran modal awal. Nah, dia bertambah di sebelah mana? Kas kan bertambah di sebelah debit, berarti masukin ke bagian debit juga. 50 juta, otomatis saldonya di sebelah debit 50 juta. Lanjut. Modal. Oke. Modal. Kita cari kelompok modal. Ingat ya, ini tanggal 5. Modal bertambah sebelah kredit 50 juta. Kita cari kelompok modal. Oke. Jadi ini tanggalnya saya ada saldo awal. Saya masukin saldo awalnya. Tanggal 5, keterangannya setoran modal awal sesuai yang di jurnal. Bertambah di sebelah kredit. Ini kredit. Kenapa saya isi di kredit? Karena sekali lagi pas jurnal di posisi kredit di sini nih. Kredit nih. Jadi isinya sesuai kamu jurnalnya apa, pindahkan ke buku besar ya, pindahkan kemana juga. Kalau isi sebelah kredit, pindahkan sebelah kredit. Oke, nanti saldonya di sebelah kredit juga. Lanjut. Tanggal 6. Ada perlengkapan kantor. Dia bertambah sebelah debit 4.800.000. Keterangannya pembelian perlengkapan tunai dan komputer kredit. Oke, jadi kita masuk ke perlengkapan kantor. Bagian pertama itu selalu modal awal, saldo awal. Berarti kita tulis tanggal 6. Oke, tanggal 6 keterangannya pembelian perlengkapan tunai. Kemudian dia bertambah di sebelah debit, berarti pindahin ke kolom debit juga nih. Berarti ini 4.800.000. Berarti saldonya isi sebelah debit juga. Sebelah saldo di sini diisi berdasarkan mutasi di kolom ini, kedua kolom ini. Ya, kalau ini debit berarti masuk ke sebelah debit. Kalau misalnya nanti ada transaksi lagi maka dikalkulasikan. Nanti kita coba contohkan. Lanjut, peralatan kantor.
6 juta bertambah sebelah debit, kita cari peralatan kantor. Oke, peralatan kantor, tanggal 6, berarti keterangannya pembelian komputer kredit, bertambah di sebelah debit 6 juta nih, bertambah sebelah debit 6 juta nih. Oke, tuliskan ini 6 juta, saldo berarti isi sebelah debit juga. Oke, lanjut kas di sebelah kredit ada 4.800.000. Berarti masukin di sini, kita cari kelompok kas, tabelnya kas. Tanggal 6 keterangannya pembelian perlengkapan tunai. Karena di sini dia tuliskannya sebelah kredit, di jurnalnya sebelah kredit, maka masukin di sebelah kredit. 4.800.000. Nah, secara saldo gimana? Awalnya kan debit nih 50 juta. Dia ketemu kredit 4.800.000. Berarti saldo di sini diselisihkan atau sifatnya mengurangi, kan saling berlawanan. Berarti sisa 45.200. Oke. Nah, ref di sini kalian kosongin aja, nggak masalah. Jadi tidak perlu diisi. Yang mau isi dengan JU1, JU2, serah, boleh. Itu tidak masalah. Intinya konsepnya adalah referensi di sini itu mengarah kepada jurnal yang mana. Ini setoran modal awal nih. Kamu jurnalnya di mana nih? Atau ini bertambah nih, 50 juta. Kamu taunya dari mana? Taunya dari jurnal kan? Nah, kamu harus ngelingkan ke jurnal yang ini. Biasanya orang tulis nih, JU01 misalnya. Tulis JU01. Maksudnya apa? Maksudnya jurnal ini yang 50 juta nih berasal dari jurnal di halaman pertama. Kita lihat kembali halaman pertama. Oh iya, halaman pertama ada nih 50 juta. Seperti itu. Tapi saya tidak mewajibkan, kalian kosongin aja, nggak masalah. Saya lanjut. Agak cepat aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah, utang usaha 6 juta. Sebelah kredit, berarti cari akun utang usaha. Nah, akun utang usaha. Baris bagian pertama, saldo awal. Nah, masukin tanggal 6, keterangannya pembelian komputer kredit. Tadi kan utang usaha di sebelah kredit 6 juta. Berarti masukin sebelah kredit 6 juta. Kemudian saldonya jadi 6 juta. Berarti gitu untuk utang usaha. Dia ini kredit, berarti saldonya juga di sebelah kredit. Oke. Tanggal 6 selesai. Lanjut tanggal 8. Kita menerima, kas kita masuk 15 juta. Jadi di sebelah kas, kita tuliskan tanggal 8, keterangannya pendapatan jasa tunai, ikutkan narasi di sini, di jurnal. Dia sebelah debit 15 juta, berarti di sini debit 15 juta. Nah, karena ini debit ketemu debit, berarti ditambahkan. Berarti 45 juta 200 ditambahkan dengan 15 juta. 60 juta 200. Kemudian ini pendapatan jasa bertambah 15 juta di sebelah kredit. Berarti pendapatan jasa mana? Pendapatan jasa pada pertama saldo awal, isi tanggal 8, pendapatan jasa tunai. Karena di sini kita jurnal di sebelah kredit nih, berarti isi di sebelah kredit juga. Di kreditnya 15 juta, saldonya otomatis sebelah kredit 15 juta. Oke, lanjut. Sini ada piutang usaha 9 juta bertambah di sebelah debit. Cari ini piutang usaha, di saldo awalnya saya munculin. Tanggal, berarti isi tanggal 12 sesuai tanggal di jurnal. Keterangannya kopi yang di sini, yang di jurnal umum, pendapatan jasa yang belum dibayar, saya masukin. Dia bertambah di sebelah debit, berarti ini isi sebelah debit 9 juta, saldonya otomatis sebelah debit 9 juta. Oke, lanjut. Ada pendapatan jasa sebelah kredit 9 juta. Kita isi ke pendapatan jasa mana? Nah, di sini kolomnya si pendapatan jasa. Masukin tanggal, masukin keterangan sesuai jurnal sekali lagi. Kemudian dia bertambah di sebelah kredit nih, 9 juta. Berarti isi juga di sebelah kredit. 9 juta, berarti saldonya dari 15 juta, ada tambahan nih 9 juta. Berarti di sebelah kredit menjadi 24 juta. Oke, lanjut. Nah, ini masing-masing ada beban nih. Beban sewa kantor, beban gaji, beban telepon, dan listrik. Oke, kita masukin ke dalam buku besarnya. Kita mulai dari beban gaji, berarti ini masukin saldo awal, kemudian masukin tanggal, masukin keterangannya, bayar biaya gaji, karena ini posisinya sebelah debit nih.
Berarti isi juga sebelah debit 5 juta. 5 juta, berarti saldonya jadi 5 juta, sebelah debit juga. Beban sewa kantor juga sama. Isi 16, tanggal 16, isi keterangan, isi sebelah debit. Saldonya juga isi sebelah debit. Oke, lanjut beban telepon dan listrik. Ini dicocokin aja sama jurnalnya. Di tanggal 16, bayar biaya telepon dan listrik. Debit 1.500.000, debit 1.500.000. Oke. Di sini ada muncul akun kas 9.700.000. Oke, ini nomor akunnya belum keluar. Baik. 9.700.000 sebelah kredit akun kas. Cari akun kas, masukin. Berarti tanggal 16 ada pembayaran beban-beban. Ini boleh, ataupun mau tuliskan lengkap bayar biaya sewa kantor, itu juga boleh. Dan listrik. Oke. Dan listrik. Oke. Dia di sebelah kredit 9.700.000. Kita masukin kredit 9.700.000. Nah, ini saldo kita sebelah debit 60.200.000. Karena di sini sebelah kredit nih si 9.700.000. Berarti sifatnya mengurangi. Berarti 60.200.000 kurangi dengan 9.700.000. Dapatlah 50.500.000. Lanjut, di sini tanggal 20 ada menerima kas 5 juta bertambah. Berarti masuk ke kelompok kas. Masukin tanggal 20, keterangannya, terima pembayaran sebagian tagihan. Kemudian, karena ini di sebelah debit, berarti masukin sebelah debit. 5 juta, berarti 50.500.000 tambah 5 juta. Hasilnya 55.500. Lanjut, di sini piutang usaha, posisinya di sebelah kredit. Berarti cari piutang usaha, isikan dengan tanggal 20, isikan dengan keterangan, dan di sini kan sebelah kredit nih. Berarti isikan di sebelah kredit. 5 juta. Nah, secara saldo ini sebelah debit sebelumnya ada 9 juta. Karena di sini kredit berarti sifatnya berlawanan, maka 9 juta kurangi dengan 5 juta. Misalnya kayak mau nanya nih, Pak, bisa gak? Ini kan 9 juta nih saldonya nih. Sebelah kredit misalnya ini 10 juta. Bisa nggak, Pak? Oke, misalnya seperti ini nih. Berarti cara penulisan yang benar adalah saldonya berpindah ke sebelah kredit 1 juta. Oke, kenapa? Karena sini awalnya saldonya 9 juta. Kemudian ketemu dengan kredit ini 10 juta. Berarti kan dia minus 1 juta. Nah, namun untuk saldo tidak ada saldo minus. Jika minus, maka kamu pindahkan posisinya. Jadi 1 juta sebelah kredit. Itu secara teknis, cuman secara saya kan nanya, Pak, apakah mungkin? Saya nanya balik ke kalian, apakah mungkinkah pinjaman ada yang minus? Harusnya tidak kan, masa kamu pinjam berapa? Saya pinjam 1 juta. Kamu tanya orang kedua, kamu pinjam berapa? Saya pinjam minus 1 juta. Kan nggak masuk akal gitu. Jadi secara teknis, kalau misalnya minus, berarti pindahkan ke sisi sampingnya, sisi yang berlawanan. Misalnya debit nih, minus 1 juta, berarti pindahkan ke posisi kredit jadi 1 juta. Secara teknis, tapi secara logika harusnya tidak mungkin ada pinjaman yang minus. Gitu. Sama halnya dengan kas, tidak mungkin kamu punya uang nih, saya punya uang minus 100.000. Itu nggak mungkin. Ya, jadi pertanyaannya, secara teknis bagaimana? Berarti kalau secara teknis misalnya minus, pindahkan ke posisi sebaliknya. Posisi yang berlawanan. Tapi secara logika itu tidak mungkin harusnya. Masa ada uang yang minus? Gitu. Oke, saya lanjutkan. Tanggal 24 ada utang usaha. Dia bertambah sebelah debit. Dia posisinya sebelah debit. Berarti kamu cari utang usaha, masukin tanggal 24, masukin keterangan. Nah, ini sebelah debit nih, 2.500.000. Berarti isi sebelah debit 2.500.000. Saldonya awalnya kredit 6 juta, ketemu dengan saldo debit 2.500.000. Berarti kan saling berlawanan. Nah, isikan bagian kredit 3.500.000, diselisihkan. Dikurangi. Oke. Beban iuran 250.000, berarti cari nih 514. Mana beban iuran? 514. Oke, paling atas saya isi saldo awal. Nah, isi tanggalnya, isi keterangan, kemudian debit 250.000, otomatis saldonya juga di sebelah debit. Oke, ini ada kas 2.750.000 sebelah kredit. Baik, jadi ini sebelah saya masukin tanggal 24, masukin keterangan, kreditnya ada 2.750,
otomatis saldo debitnya berkurang jadi 52.750. Lanjut lagi, di sini ada prefer, ada prive 2.400.000 sebelah debit. Nanti di sini kita masukin ini saldo awal. Nah, tanggal 31, keterangannya pengambilan pribadi Mr. Eagle. Sebelah debit 2.400.000 sesuai di jurnal ya, sekali lagi. Berarti saldonya juga tambah, saldonya menjadi debit 2.400.000. Lanjut, akun kas berkurang 2.400.000. Atau akun kas di sebelah kredit 2.400.000. Kamu nggak perlu pikir itu berkurang atau bertambah. Intinya, dia posisi mana, ya udah kamu pindahin ke posisi mana. Contoh ini kas posisi kredit, kamu pindahin ke kas juga posisi kredit 2.400.000. Jadi di sini masukin tanggal, masukin keterangan. Sisi kredit 2.400.000. Berarti saldonya awalnya debit 52.750, ketemu kredit 2.400.000 berarti mengurangi. Sisa 50.350. Oke. Nah, jika sudah kalian totalkan masing-masing. Jadi ini debit berapa, kredit berapa, saldonya berapa. Oke, ini juga sama. Ditotalkan juga, ini juga ditotalkan. Ini juga ditotalkan, masing-masing ditotalin. Oke, setelah kalian totalkan, berarti buku besar selesai. Berikutnya, setelah buku besar selesai, kalian diminta bikin neraca saldo. Jadi ini ada kolom neraca saldo nih. Saya cut dulu. Oke, saya freeze. Nah, neraca saldo seperti biasa, namanya laporan, harus ada kop. Ini yang poin C ya. Jadi jurnal umum selesai, kelar, buku besar selesai, lanjut ke neraca saldo. Nanti ada kopnya, kantor akuntan Eagle, KP Eagle, neraca saldo, dan per 31 Oktober 2020. Oke, formatnya seperti ini. Jadi dia nomor akun, nama akun, debit, kredit, gitu aja. Nomor akun, masukin, berarti semua akun yang ada. Berarti kan satu-satu kas, berarti masukin satu-satu kas. Lanjut lagi, piutang usaha, 112, piutang usaha. Lanjut lagi, 113, perlengkapan kantor. Dan seterusnya. Jadi semua akun ini, 1151 peralatan, piutang usaha, 211, 311 modal, 312 prefer, sampai akhir beban iuran, dituliskan semua. Jadi semua akun yang ada, kamu tuliskan. Nah, saldonya. Kas, kita lihat saldo akhirnya. Kas, saldo akhirnya adalah 50, 350 sebelah debit. Berarti pindahkan ke neraca saldo, di debit 50, 350. Begitu juga dengan piutang usaha, 4 juta nih. Berarti pindahin ke piutang usaha 4 juta. Oke, jadi sama, perlengkapan kantor juga 4.800.000, pindahkan ke sini, 4.800.000. Peralatan kantor 6 juta, pindahin ke sini 6 juta. Utang usaha, nah kredit 3.500.000. Masukin sebelah kredit 3.500.000. Modal lagi, modal jadi 50 juta sebelah kredit, berarti masukin. Prefer atau prive 2.400.000 sebelah debit, berarti masukin sebelah debit. Pendapatan jasa 24 juta, masukin 44 juta pendapatan jasa. Beban gaji 5 juta, sewa kantor 3.200.000, beban telepon 1.500.000, beban iuran 250.000. Semua sebelah debit. Masukin dan ditotalkan. Oke. Sekali lagi, total debit kredit harus seimbang. Nih, total debit kredit harus seimbang. Nah, dengan ini berarti neraca saldo selesai. Dia hanya merekap ulang semua akun yang ada di buku besar beserta saldonya. Baik. Harusnya soalnya selesai sampai di sini, namun ada tambahan dari saya lanjutin ke laporan keuangan. Oke, laporan keuangan pertama kali kita bikin yaitu laba rugi. Masukin kopnya, kantor akuntan publik Eagle. Kemudian, laporan laba rugi dan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2020. Sekali lagi, untuk laba rugi, penulisan periodenya agak berbeda. Jadi, tuliskan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2020. Laporan ini juga sama, kantor akuntan publik Eagle, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2020. Untuk yang laporan posisi keuangan, seperti ini, tulis saja per 31 Oktober 2020.
Jadi yang pakai kata untuk periode hanya laba rugi dan perubahan modal. Kenapa seperti itu? Karena laba rugi dan perubahan modal sifatnya hanya sementara. Jadi setiap akhir tahun mereka akan ditutup rekeningnya, jadi dibikin jurnal penutup. Nah, oleh karena itu, maka dikatakan ini untuk periode yang berakhir pada kapan. Jadi hanya berlaku untuk periode yang bersangkutan, berkaitan. Contoh, kalau laba rugi nih, per tanggal 1, misalnya ini 31 Oktober, sampai 31 Desember deh. Nah, tanggal 1 Januari 2021, saldonya berapa? Otomatis saldo masing-masing beban dan pendapatan harusnya sudah 0. Kenapa? Karena pada tanggal 31 Desember 2020 sudah dibikin jurnal penutup. Oleh karena itu, akun beban, akun pendapatan, akun prive itu hanya berlaku untuk satu periode aja, untuk 1 tahun aja. Tahun depan udah beda lagi. Tapi untuk laporan posisi keuangan, saldo yang ada di dalam itu selalu berlanjutan. Jadi tahun ke tahun ya selalu terakumulasi saldo-saldonya, bukan saldo per tahun doang. Oke, jadi seperti itu konsepnya, saya ulangi aja. Nah, kita lanjut menyusun ke laporan laba rugi dulu. Berarti untuk laporan laba rugi berkaitan dengan 4 akun ini. Ada 5 akun. Kita masukin pendapatan. Nah, pendapatan jasa nominalnya 24 juta, ini kan 24 juta nih. 24 juta. Saya hilangin dulu nih. Oke, dari pertama 24 juta masukin, kemudian akun beban-beban. Beban pertama beban gaji, masukin, kedua itu beban sewa kantor, beban telepon listrik, dan beban iuran. Nominalnya juga dimasukin 5 juta, 3 juta 200, 1 juta 500, 250 ribu. Oke, ditotalkan, berarti 9950. Kemudian kalian kurangi. Jadi, pendapatan dikurangi beban sama dengan laba kotor. Ataupun kalau mau tulis laba bersih, boleh. Jadi kenapa saya tulis laba kotor? Karena biasanya setelah beban-beban ini masih ada lagi yang di luar. Yaitu biasanya beban di luar usaha, pendapatan di luar usaha, kemudian ada pajak, ada bunga. Oke, jadi kalau misalnya kalian bingung, udahlah tulis laba bersih juga nggak masalah. Saya tulis laba kotor karena biasanya ada lanjutan. Tapi berhubung kita pengantar, basic accounting, jadi masih tidak ada lanjutan, masih yang simple. Gitu. Lanjut perubahan modal. Kita tulis modal awalnya. Ini tadi udah diposting, udah di laba rugi, oke. Modal awal 50 juta di sini nih, modal 50 juta. Kita masukin saldo laba atau rugi, nominalnya 14 juta 50 ribu. Ambil dari sini. Ambil dari si laba kotor. Oke. Prive jika ada tuliskan, jika tidak ada tidak dituliskan juga nggak masalah. Prive itu 2 juta 400. Masukin sifatnya mengurangi. Nah, 14 juta kurangi 2 jutaan, saldonya jadi sama dengan 11 juta 650. Di sini saya tulis kenaikan atau penurunan modal. Kalau kalian mau tulis kenaikan modal karena ini positif juga tidak masalah. Berarti 50 juta tambah 11 juta 650 ribu sama dengan modal akhir 61 juta. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini ada kelompok aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada kewajiban, ada modal. Akun pertama, akun kas. 50 juta 350. Oke, akun kas 50 juta 350. Lanjut. 2, piutang usaha 4 juta. Piutang usaha 4 juta. Perlengkapan kantor 4 juta 800. Berarti total aktiva lancar sekian. Oke, lanjut. Ada peralatan kantor itu 6 juta. Berarti masuk ke aktiva tetap 6 juta. Ditotalkan. Bagian kewajiban itu ada hutang usaha 3.500.000. Berarti masuk sini 3.500.000. Tidak dapat total kewajiban. Nah, modal 61.650. Ambil dari perubahan modal yang di sini. Oke, ambil dari angka ini. Mau tulis modal Mr. Eagle boleh juga, nggak salah. Oke, ditotalkan total aktiva atau pasifa harus balance 65.150.000. Jadi begitu tahapan untuk pengerjaan dari jurnal, buku besar, neraca saldo hingga laporan keuangan. Jadi tahapannya seperti itu.
Oke, disimak kembali, ditonton kembali jika memang kalian masih ada yang bingung. Jika memang sudah dipahami, oh ya, ini lupa masukin aktifah sama pasifah. Jika memang sudah dipahami, bagus. Jika memang belum dipahami, tolong dilihat kembali, di-review kembali materi saya. Jika memang masih bingung, boleh ditanyakan secara personal maupun di grup. Tapi sekali lagi, budayakan membaca dulu, budayakan mendengarkan atau melihat video saya dulu sebelum kalian bertanya. Karena kualitas pertanyaan kalian itu tergantung dengan kemampuan kalian atau apakah kalian sudah menonton. Biasanya kalau belum nonton, pertanyaan itu seputar sesuatu yang sudah saya jelaskan. Ya, maka dari itu nonton dulu. Jika memang ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan ke saya. Oke, ini 3.1 contohnya sudah selesai kita kerjakan. Jadi disimak aja, dilihat kembali. Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Oke, agar lebih paham, saya ada berikan contoh yang 3.2 lagi. Jadi biar lebih paham, biar kalian lebih menguasai. Jika dirasa sudah paham, ya udah, nggak masalah. Oke, jadi cukup sekian. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat, dapat diikuti dengan baik. Nah, next video kita akan lanjut ke contoh 3.2. Jadi saya mengulas aja agar kalian lebih paham lagi. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Oke, terima kasih.